Selamat malam semua kawan-kawan muda dari UKP ya, Sarjana tingkat 2 nih ya, S2. Topik hari ini kita membahas tentang satu yang mungkin tidak tahu berulangnya kapan ya, era COVID gitu ya, tahun 2020 ini. Buat kita juga merupakan satu pengalaman baru. Jadi saya waktu Bu Dia mengundang saya untuk membicarakan tentang hal ini, saya katakan mungkin kita ada sesuatu yang bisa kita sharingkan. Nanti kita akan dengarkan bersama-sama ya, dan mungkin kita akan diskusikan sehingga kita bisa belajar sama-sama. Karena memang era COVID ini dalam 3 bulan ini khususnya, dan mungkin kita akan masih ada beberapa bulan bahkan tahun mungkin ke depannya ya, yang masih bergulat dengan COVID-19 ini. Merupakan satu proses pembelajaran yang mungkin once in a lifetime mungkin. Ya, jadi buat saya merupakan satu yang baik untuk kita bergabung dalam forum pendidikan begitu, sehingga saya juga belajar lagi ya Bu Dia ya. Mungkin Bu Dia nanti bisa 22, oke. Iya. Iya, jadi yang kita sampaikan nanti lebih banyak pada praktek ya. Nanti mungkin saya akan berikan satu pemaparan yang lebih terstruktur sehingga lebih memudahkan teman-teman muda di UKP untuk mengikuti. Boleh saya mulai dengan presentasinya? Ya, saya akan mulai presentasinya ya kawan-kawan ya. Karena saya bergerak di bidang satu bisnis yang saya tekuni sekarang adalah PT Biru Semesta Abadi, di bidang depo air minum, franchise depo air minum dengan merek Biru. Maka saya pikir penting untuk kawan-kawan muda melihat konteksnya, sehingga nanti kita waktu membicarakannya bisa lebih menyadari, oh ya ini konteks daripada bisnis yang dibicarakan dan apa yang nanti bisa diaplikasikan dan mungkin ditanyakan untuk konteks dari masing-masing bisnis kawan-kawan sekalian ya. Ini saya mulai dengan introduksi PT Biru Semesta Abadi secara singkat, karena kita punya video profile aja. Apa itu sih franchise depo air minum Biru? Ini berdiri tahun berapa Pak Yanja? Berdiri tahun 2002 untuk mulai gerai pertama, untuk franchise kita 2006, jadi 4 tahun setelahnya kita franchise ya. Bentar ya. Semua bisa melihat ya video ini ya? Bisa Bu. Bisa. Oke, itu ada beberapa award yang mungkin saya umumkan tadi ya, International Award, ASEAN, Indonesian Award yang dari beliau. Saya boleh ceritain kok, jadi saya malah. Iya, saat ini konteks daripada pembicaraan kita, Biru telah mempunyai 471 outlet di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, melibatkan secara aktif itu 3.400 pelaku bisnis secara langsung ya, apakah sebagai karyawan gerai, karyawan kantor, franchisee dan sebagainya. Kita punya kantor juga, punya kantor pusat di Surabaya, dan ada kantor cabang kita ada di Jakarta, di Bandung, di Semarang, Bekasi, Cirebon, Jogja, dan Balikpapan. Jadi faktor komunikasi antar kantor dengan terbatasnya transportasi dan juga kita menghadapi situasi pandemi ini menjadikan satu tingkat kesulitan sendiri untuk kita nanti juga bisa bahas ya.
Diskusi kita hari ini saya berikan judul Navigating Business in COVID-19 Era, ya. Di situ memang ada tulisan Terms and Condition Applied. Ini kayak orang beli barang aja ya. Mengapa demikian ya? Karena memang ini merupakan bisnis kita sesuatu yang unik, dan saya kira juga bisnis-bisnis dari teman-teman sekalian yang belajar di bisnis pun mempunyai satu situasi dan kondisi yang mungkin berbeda. Ya, mungkin ada pembelajaran yang mungkin bisa berlaku umum, ada juga yang mungkin harus diadaptasi, ada juga yang mungkin tidak bisa berlaku. Jadi mohon bisa nanti disesuaikan dengan situasi kondisi masing-masing ya. Saya akan coba berusaha untuk menarik umumnya, kemudian baru mengimplementasikan khususnya bagaimana dengan contoh-contoh yang ada di dalam perusahaan kita. Ini satu kata jargon, singkatan juga ya yang saya dapatkan pada tahun 2018 belajar dari Budiah nih mengenai VUCA ya, VUCA World. Kita waktu itu bersama dengan Inti Biru belajar di ODP, OD Practitioner, yang satu workshop tersertifikasi yang disediakan oleh Budiah dan kawan-kawan ya. VUCA itu apakah, OD itu apakah? Mungkin kita bisa jelaskan bagian ya. VUCA, mungkin teman-teman yang di Strategic Business Thinking sudah mengenal ya, cuma saya ulang lagi aja. Satu elemennya adalah volatile, itu bergejolak, kemudian unpredictable, tidak dapat diprediksi katanya ya. Saya tarik kutip untuk tidak dapatnya ya, karena itu yang menjadi challenge kita, bagaimana kita bisa memprediksinya. Complexity, karena begitu banyak faktor variabel yang terlibat sehingga kadang-kadang tidak bisa tahu ini salurannya, jalurnya kemana, larinya kemana, jadi seperti kabel itu tadi bulat itu ya. Kemudian ada faktor A, yaitu ambiguity atau ketidakpastian, ketidakjelasan begitu. Saya kira ini merupakan satu situasi yang kalau kita melihat di COVID-19 ini adalah VUCA at the highest level mungkin, atau at global level gitu. Jadi seluruh dunia mengalaminya sehingga menciptakan satu kekacauan di dalam dunia usaha saat ini. Nanti kita akan bahas lagi kenapa demikian. Di kelas OD, Organization Development Practitioner tersebut, saya mendapatkan satu model bisnis ini ya yang diajarkan, bahwa model bisnis organization anatomy ini mempunyai yang namanya 2S2P. Structure, strategi, people, dan proses. Dan kalau kita lihat people itu berada di sentralnya. Dan mungkin kalau teman-teman muda UKP lihat bahwa COVID-19 ini mengapa menjadi sesuatu yang besar? Karena COVID-19 itu justru menyerang people. Menyerangnya bagaimana? Menyerang dengan yang disebut dengan fear atau ketakutan. Semuanya orang tidak terlepas daripada takut ya, dan itu menjadikan semua sendi-sendi daripada bisnis goyah semua. Strukturnya, strateginya, prosesnya, karena people-nya sendiri goyah terkena oleh COVID-19 ini. Fear apa sih? Fear karena sakit yang nggak ada obatnya. Fear sakitnya bukan sakit ringan, sakit yang menderita berat sekali, sesak napas dan sangat-sangat menderita ya, menular, bisa mengena pada keluarganya, orang-orang yang dikasihinya, teman-temannya. Saat dirawat mengalami isolasi atau karantina ya, kesepian. Kita makhluk sosial sekarang ini di kelas tidak ada kumpul-kumpul ya, semuanya online, kita mengalami yang kesepian, stres ya. Kemudian juga sisi ekonominya terganggu, ya kerja tidak bisa, mau beli obat juga susah karena income-nya juga terbatas. Dan yang paling menakutkan dari semuanya adalah kematian ya. Siapa yang nggak takut mati? Ada? Ya, jadi VUCA dengan COVID ini menyerang people, dan people itulah yang menjadi sasaran utama dari COVID dan merupakan sendi utama dari organisasi keseluruhan ya, sehingga menjadikan organisasi itu goyah semua dan runtuh. Saya menemukan slide ini sebetulnya
bukan ciptaan saya, cuma saya dapatkan ini dari searching di internet dengan kata kunci yang saya cari. Tapi ternyata saya dapatkan ini sesuai dengan apa yang saya pikirkan dan saya kerjakan selama 3 bulan ini. Dan itu merupakan satu konfirmasi positif buat saya bahwa apa yang saya pikirkan ini sebetulnya juga dipikirkan orang lain juga dan dialami oleh orang lain juga. Sehingga saya pikirkan juga bisa saya sharingkan kepada teman-teman muda di UK Petra ya. Untuk dapat flourish, tidak hanya survive, tidak hanya bertahan atau kita bisa berjaya di VUCA World ya. Itu kita perlu memperhatikan prosesnya. Pertama kali yang ditinjau adalah visi, ya, bagaimana visi daripada perusahaan dengan sistemasi COVID yang ada sekarang, apakah tetap berjalan seperti itu, apakah ada perlu perubahan, understanding tentang permasalahannya. Sebetulnya masalahnya apa sih? 2S2P di dalam kaitannya dengan VUCA ini apa sih? 2S2P adalah bagian internal kita yang kita harus olah. Tapi VUCA adalah sesuatu yang dari eksternal yang kita tidak bisa kendalikan. Bagaimana 2S2P ini berkaitan dengan VUCA, berespon terhadap VUCA tersebut. Apakah sanggup, mampu? Bagaimana struktur daripada organisasi kita, bagaimana strategi kita, bagaimana proses-proses yang ada di organisasi kita, apakah bisa beradaptasi, bisa untuk melayani VUCA dan menyesuaikan diri terhadap VUCA itu. Dan untuk setelah kita mengetahui semua permasalahannya, memahami permasalahannya, kita berpikir dengan jernih, what to do next. Apa strategi yang harus kita kerjakan? Apakah ada potensi untuk solusi yang boleh dipikirkan? Apakah ada potensi untuk hasil atau dampak yang dari solusi tersebut? Dan terakhir adalah agility, yaitu bagaimana 2S2P kita dapat merespon kepada VUCA. Apakah kita akan survive? Apakah kita akan flourish? Setidaknya kita inginkan bahwa perusahaan kita atau kita sendiri dalam kondisi dapat bertahan, ya, dapat bertahan untuk melewati masa pandemik COVID ini. Kita bahas satu-satu ya. Proses visi. Saya sharingkan visi daripada Biru adalah tumbuh memimpin pasar air minum isi ulang melalui penerapan prinsip-prinsip bisnis dan kemanusiaan yang benar. Biru memproduksi air minum isi ulang dengan kualitas yang terbaik dengan harga yang paling terjangkau. Kita sebut dengan product value, kualitas dan harga yang terbaik sekaligus. Dan kita punya 2 komponen bisnis unit sebetulnya. Satu adalah bisnis unit gerai, adanya outlet depo air minum Biru. Di situ setiap outlet ada 6 karyawan dan mungkin 1 pimpinan gerai. Kemudian kita punya unit franchise depo air minum Biru, di mana unit-unit depo air minum itu dimiliki oleh para franchisee. Saat ini franchisee kita ada kurang lebih 160 orang ya, jadi cukup banyak. Sedangkan untuk di depo air minum kita sendiri mengelola milik sendiri kurang lebih 68 outlet di berbagai tempat yang saya sebutkan tadi. Untuk itu kita mesti lihat kembali visi dan misi kita, check and recheck. Apakah pasarnya masih ada dan bagaimana respon pasar terhadap situasi COVID ini? Untuk pekerja-pekerja di gerai, bagaimana mereka merespon terhadap situasi COVID ini? Apakah mereka masih mau bekerja? Apakah mereka bilang, saya mau work from home saja Pak? Itu situasinya tentu saja akan berbeda. Untuk tim franchise, kantor misalkan, apakah mereka juga demikian dalam mood kerjanya? Bagaimana dengan respon pelanggan-pelanggan atau calon-calon pelanggan franchise? Apakah mereka mau datang bertemu ataukah mereka berminat untuk menjalankan usaha pada saat-saat COVID ini? Tentu ini semua yang menjadi satu yang harus kita teliti. Check and recheck. Kesiapan 2S2P dari perusahaan tentu saja tidak bisa serta-merta disiapkan pada saat COVID. Ini merupakan satu yang sudah terjadi sebelumnya. Kita hanya melakukan yang namanya check and recheck.
mana yang masih berfungsi, mana yang tidak bisa berfungsi, dan disitulah kita dapatkan satu pemahaman tentang situasi kondisi di dalam perusahaan, merespon kepada situasi VUCA. Risiko yang tidak terukur, yang kadang-kadang tidak bisa kita ketahui dalam situasi seperti ini adalah risiko regulator atau otoritas yang bersifat legal. Itu betul-betul kita nggak tahu. Pada waktu awal-awal risikonya demikian besar, kita katakan bahwa semua bisnis akan ditutup oleh otoritas. Artinya semuanya di rumah dan tidak boleh ada di jalan, dan termasuk toko-toko kita juga tidak boleh beroperasi. Dan itu merupakan satu risiko besar yang kita hadapi pada waktu awal. Satu understanding atau pemahaman tentang permasalahan yang mencuat, yang kita pikirkan adalah adanya dua pertempuran. Pertempuran melawan COVID dan pertempuran melawan ekonomi. Dan kalau kita berpikir benar, kita tidak bisa memilih salah satunya. Tidak bisa memilih hanya ekonomi saja, tidak bisa memilih hanya COVID aja, tapi harus kedua-duanya kita hadapi pertempuran ini. Kenapa? Karena ekonomi itu mempunyai dampak yang besar, menyeluruh, melingkupi seluruh aspek kehidupan, termasuk juga kesehatan. Jadi untuk berobat dari COVID pun kita membutuhkan ekonomi. Ya, pemerintah pun mempersiapkan rumah sakit, anggaran kesehatan, vaksin, rapid test dan swab test, semuanya adalah memerlukan faktor ekonomi. Sedangkan COVID-19 mempunyai dampak yang sebetulnya kalau kita ukur itu terbatas. Kalau ekonomi dampaknya menyeluruh, seluruh negara mungkin, bahkan sekarang seluruh global. Ya, kalau COVID-19 dampaknya terbatas, korbannya terbatas. Hal ini bahwa kita menghadapi dua pertempuran itu kebetulan beberapa waktu setelah saya menyimpulkan itu juga ditegaskan oleh Presiden Jokowi setelah KTT G20 tanggal 26 Maret 2020. Itu satu kelegaan besar buat saya, ya. Karena sebelumnya saya tanggal 15 itu berangkat dari Amerika kembali ke Indonesia hari Jumat tanggal 15. Itu Amerika mendeklarasikan situasi darurat terhadap COVID. Pada waktu itu Presiden Trump dengan jajaran kabinet dan para pengusaha mengumumkan kepada seluruh masyarakat Amerika dalam emergensi, ya. Dan buat saya itu merupakan satu sikap daripada satu pimpinan negara, itu menentukan sekali arahnya mau kemana. Dan Presiden Jokowi sudah jelas bahwa kita menghadapi dua pertempuran yang harus dihadapi dua-duanya. Situasi-situasi mengenai visi misi dan juga mengenai dua pertempuran ini membutuhkan kita komunikasi kepada people, ya. People yang berada di sentral itu mereka kebingungan dan mereka demikian dibombardir dengan informasi-informasi di luaran sana. Orang-orang perusahaan-perusahaan sudah pada work from home, ya, apakah saya tidak work from home juga? Apakah kita memungkinkan melakukan work from home atau tidak? Itu menjadi satu pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan ketakutan, betul-betul takut, ya, bukan sesuatu yang di pura-pura, enggak. Namanya takut pada COVID, siapa yang enggak takut, betul-betul takut karena memang akibatnya besar sekali. Harus kita komunikasikan, dan komunikasi kita kebetulan di dalam struktur kita sudah ada yang namanya grup-grup WA untuk franchisee, grup-grup WA untuk karyawan kantor, grup WA untuk karyawan gerai. Sehingga di tempat itulah kita bisa sosialisasikan pemikiran-pemikiran mengenai visi misi dan juga mengenai understanding bahwa kita menghadapi dua pertempuran. Dan kalau kita simpulkan di dalam perusahaan, visi misi biru dalam situasi COVID-19 ini justru terpenuhi dalam segala kepenuhannya. Tumbuh memimpin pasar air minum Isulang melalui penerapan prinsip-prinsip bisnis dan kemanusiaan yang benar. Kita melayani masyarakat saat ini paling dibutuhkan, kita tidak naikkan harga, kita kualitas yang terbaik, itu betul-betul merupakan kebutuhan masyarakat. Dan kepemimpinan kita dibutuhkan di situ, dan bisnis ini bisnis kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat, terutama pada saat-saat ini yang mereka merasa bahwa saya kekurangan uang, saya harus hidup lebih hemat, sehingga saya memerlukan
barang atau air minum kebutuhan pokok saya yang harganya lebih terjangkau. Jadi saya katakan bahwa visi misi biru justru paling terpenuhi secara maksimal dalam situasi COVID ini. Bagaimana lalu kita mengetahui tentang apa yang disebut dengan COVID ini, sedangkan kita tidak tahu ini makhluk apa dan bagaimana sifatnya melalui belajar dari berita, mempelajari berita. Kita biasanya membaca berita, tapi yang saya katakan di sini adalah learn, belajar dari berita-berita tersebut. Berita tersebut tentu berprogres, ya, dan ada yang bisa diabaikan karena ternyata pada berita selanjutnya ternyata ini informasi yang salah atau ada update daripada informasi dan sebagainya. Jadi yang dilakukan pada waktu COVID-19 ini kita harus mengikuti berita dan memilah-milah berita. Biasanya saya memakai berita-berita yang utama. Saya di rumah berlangganan masih Kompas, saya langganan seumur hidup itu. Dan ada Jawa Post, jadi dua-dua merupakan satu sumber berita yang baik. Juga ada di berita-berita yang dari internet dan segala macam, WA, mesti kita pilah-pilah, memang lebih berat memilahnya, tapi kita lihat sumber utamanya. Tapi penting untuk mengikuti berita ini, karena kita dengan mengikuti berita itu kita ahead of time. Jadi kita bisa melihat akan menjadi kecenderungannya bagaimana, sehingga kita tidak tertinggal dengan pergerakan opini massa atau pergerakan pendapat daripada orang banyak, atau bahkan keputusan daripada otoritas. Ini kayak kita itu navigasi dan surfing begitu ya. Pada waktu kita menetapkan social distancing itu kita sudah tahu bahwa di negara-negara lain menerapkan social distancing. Indonesia belum, tapi kita sudah lalu menyiapkan untuk social distancing. Begitu diwajibkan social distancing, kita di gerai semua sudah siap dengan social distancing, termasuk juga audio untuk sosialisasi di Instagram kita sudah sosialisasi demikian. Demikian juga dengan masker. Masker itu juga merupakan yang kita ikutin dari awal. Karena gerai kita pada waktu awal tidak memakai masker semua, tidak ada kewajiban memakai masker juga dari otoritas, dan kita juga belum mengetahui kenapa mesti harus pakai masker. Ya, kemudian mengikuti berita dari luar negeri, dari Cina dan sebagainya, kita lihat orang masuk akal nih pakai masker begitu ya. Kita order masker dan alat-alat yang seperti itu kan sekarang tidak gampang dan mahal. Jadi kita perlu shopping around, kita beli harga yang baik. Ya, dan itu ordernya juga masih nunggu waktu lagi, lama lagi untuk bisa datang, dan kita perlu distribusikan lagi kepada gerai-gerai kita semua yang ratusan itu, dan itu memerlukan waktu. Jadi kita ahead of time tahu tentang tren daripada opini publik dan juga dari otoritas, keputusan otoritas ini akan membantu sekali kita untuk mengantisipasi apa yang next we have to do gitu. Dari berita utama yang harus kita cari itu adalah kata kuncinya, simpulkan, dan jangan lupa memikirkan tentang apa dampak daripada informasi ini, keputusan apa yang harus saya ambil terhadap situasi saya di perusahaan. Termasuk ini yang kita banyak sekali belajar, kata kuncinya adalah Spanish flu atau flu Spanyol tahun 1918. Kalau kita search di internet, wow, informasinya banyak sekali, ya. Dan ini menjadikan satu pembelajaran yang luar biasa karena kita belajar daripada histori. Mungkin teman-teman juga sudah melihat ini dan sudah melakukan riset seperti ini. Ini adalah pneumonia, ya. Kita harus memakai masker. Lihat hospital penuh semua, ya. Antrean panjang itu bisa untuk kekurangan ransum makanan dan segala macam, ya. Jadi situasi ini sebetulnya adalah sejarah yang berulang dengan virus yang berbeda karena bermutasi. Apa yang kita pelajari dari situasi ini, itu yang paling penting untuk kita antisipasi ke depannya. Film ini film fiksi. Saya cuma dengar aja dari Instagram, dari WA, ada film yang mirip sekali loh menceritakan tentang COVID-19, dibuat tahun 2011, tapi ceritanya cerita fiksi. Dalam hal ini, sesuatu yang berkaitan dengan COVID-19, saya mewajibkan diri saya untuk lihat. Senang tidak senang harus lihat, suka tidak suka genrenya ya harus kita lihat ya. Biasa kita suka genre yang drama-drama ya tidak ngeri-ngeri, ini Contagion agak ngeri gitu ya.
lihat wajahnya mati-mati begitu ya. Ini filmnya walaupun fiksi dan tahun 2011, tapi memberikan banyak insight prediksi mengenai apa yang worst case skenario yang bisa terjadi, sehingga dan cara proses-proses berpikirnya. Misalkan yang dari plasma itu bagaimana sih? Kenapa kok plasma itu tidak bisa menjadi anti atau pengobatan daripada COVID-19? Itu di film Contagion bisa dijelaskan. Dan vaksin, apa proses yang dilakukan oleh vaksin dan apakah yang bisa kita harapkan di Indonesia? Apakah akhir tahun ini kita bisa dapatkan vaksin? Saya katakan mungkin vaksin 2 tahun lagi aja kita belum tentu dapat begitu ya. Jadi kita mesti betul-betul merubah cara berpikir kita. Ini semua didapat dari film Contagion yang dibuat setelah SARS tahun 2003, flu burung tahun 2005, flu babi tahun 2009 ya. Tetapi film ini betul-betul luar biasanya mendekati sekali apa yang mungkin bisa terjadi dengan COVID-19. Jadi itu menjadikan kita mempunyai satu pemahaman yang lebih. Clarity. Ya, clarity. Dari semua informasi yang kita pelajari dan kita baca ya, dan kita belajar dari berita-berita dan searching internet dan sebagainya, kita tahu bahwa masing-masing perusahaan itu mempunyai masalahnya sendiri-sendiri walaupun di dalam badai yang sama. Perusahaan saya mengalami dengan 2S2P kita, dengan produk kita yang value, ternyata justru visi misi kita justru inline sekali dengan situasi COVID ini. Tapi problem utama kita adalah bagaimana kita bisa mengatakan kepada people kita untuk bekerja. Sedangkan yang lainnya katakan saya work from home. Saya takut sekali nanti saya tidak boleh bekerja oleh orang tua saya. Saya di rumah punya kakek dan nenek yang satu rumah dengan saya mempunyai risiko yang besar kalau saya terpapar oleh COVID dan sebagainya. Itu masalah fear dari people yang saya katakan tadi. Dan itu bukan masalah yang mudah. Walaupun visi misi biru kita oke dan kita memahami permasalahan. Ya, tapi clarity bahwa masalah masing-masing perusahaan berbeda-beda menjadikan kita mengatakan bahwa kita tidak bisa mengeneralisasi segala sesuatu pendapat yang bersifat umum. Berpikirlah jernih, lihat di dalam dan lihat keluar apa yang menjadi problem kamu sebenarnya di dalam perusahaan ini. Untuk people kita lakukan case by case. Kita bersandar pada peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan kalau tidak ada ya bisa dibikin peraturannya, karena kalau namanya kepemimpinan di perusahaan kan kalau membutuhkan bisa membuat peraturan juga ya. Kemudian melalui jalur edukasi, semuanya itu adalah untuk mengatasi fear. Dan tentu saja ada hal-hal yang kita tidak bisa paksakan. Jadi ada situasi yang kita mesti tarik dan ulur ya. Ada kita kelonggaran yang kita berikan, sekaligus pada saatnya kita juga harus tarik lagi untuk kita tegaskan begitu. Dalam situasi ini kadang-kadang kita misalnya memberikan instruksi, ada pekerjaan training, pembukaan toko, gerai yang sudah siap semuanya harus jalan. Dan trainer bisa katakan saya tidak mau mengerjakannya, atau bisa katakan instalatir saya tidak diperbolehkan oleh keluarga untuk keluar kota dan sebagainya. Jadi komunikasi itu adalah komunikasi case by case. Dan tapi dengan semangat kebersamaan kita mestinya bisa menyelesaikan semua itu kembali lagi kepada visi dan misi. Dan kita semua menghadapi dua permasalahan yang sama, COVID dan ekonomi. Ya, ekonomi, kenapa orang mau mengerjakannya? Karena ada faktor ekonominya. Kenapa kita harus mengambil risiko COVID? Karena ada faktor ekonominya. Jadi tidak bisa mengerjakan salah satunya, harus dikerjakan dua-duanya. Ini yang dilakukan oleh orang bisnis, yaitu mengkalkulasi risiko. Calculated risk adalah risiko yang telah diambil setelah pertimbangan-pertimbangan yang teliti untuk apa yang kemungkinannya terjadi, ya, apa yang kemungkinannya menjadi akibatnya. Ini adalah inti daripada bisnis. Bisnis yang mengkalkulasi risiko, bukan tukang judi ya, yang tidak profesional gitu ya,
yang asal nekat aja atau bahkan orang bodoh ya, tidak boleh. Jadi bisnis harus mengkalkulasi. Ini saya coba untuk ajak kawan-kawan muda UK Petra menghitung ya. Ada statistik nih 6 Juni untuk Surabaya 2020. Death count 266, population 2,9 juta untuk Surabaya. Menyusut ini Surabaya, dulu 3 juta sekarang 2,9 juta. Death ratio adalah death count dibagi dengan populasi kalikan 100% ya. Kalikan 100 itu adalah 0,0092%. Teman-teman mungkin bertanya, mengapa kok death count, Pak? Sebab banyak sekali dari yang lainnya, saya juga mendapatkan pertanyaan yang sama. Kenapa tidak infected count, yang terinfeksi, ya, yang sudah mengidap atau COVID begitu ya? Enggak, saya putuskan pertama kalinya dengan intuitif, tapi terakhirnya saya lebih confirm karena death count itu merupakan satu kesimpulan akhir dari peperangan melawan COVID ini, ya. Karena kesimpulan akhir dari kombinasi berbagai macam faktor sebagai variabel yang terus bergerak. Misalkan peraturan atau otoritas, masalah disiplin dari masyarakatan atau ketaatan ya terhadap stay home dan sebagainya, tidak berkerumun dan sebagainya, pakai masker dan sebagainya. Masyarakat budayanya bagaimana, musimnya bagaimana, jenis virus apa yang terpapar, apakah virus tipe A, tipe B, tipe C ya, obatnya bagaimana, apakah sudah ada dicobakan obat yang tepat, apakah obatnya masih belum ditemukan yang baik, sarana kesehatan apakah tersedia, apakah obat yang dipesan sudah datang, vaksin apakah sudah tersedia, kepadatan daripada penduduk, economic status, ya, apakah saya dengar itu tukang sampah dan itu tidak mau untuk tinggal di rumah karena mereka membutuhkan uang untuk membayar uang sewa rumahnya, ya. Jadi saya bekerja sebagai seorang yang berkewajiban untuk keluarga saya. Jadi mereka tidak bisa stay home begitu. Juga demografi, usia muda, usia tua, ketersediaan dana dan lain-lain. Itu semua disimpulkan dengan yang namanya death count. Ya, kita coba lihat lagi untuk East Java, Jawa Timur, death ratio-nya adalah 0,0012%. Kita lihat untuk Indonesia, Juni tanggal 6, kematian 1.801. Death ratio-nya adalah 0,00066%. Kalau saya katakan, apakah perusahaan asuransi kesehatan, perusahaan asuransi jiwa mau menerima risiko ini? Apakah mereka bisa menghitung risiko ini dan menerima premi dan bisa membayarkan pertanggungan kepada mereka yang mengklaim untuk masalah kesehatan dan jiwa terkait dengan COVID? Sampai saat ini saya belum mendapatkan ada yang menolak sih, ya. Jadi semuanya mengatakan ya, itu tercover oleh asuransi jiwa maupun kesehatan. Artinya risiko ini, angka-angka ini sebetulnya bukan angka-angka yang luar biasa sekali. Bahkan saya melihat angka-angka ini 0,0092%, 0,0012%, 0,00066%, itu angka yang relatif kecil, walaupun memang menakutkan karena itu kematian, ya. Kalau saya katakan ini adalah di Amerika yang katanya death count-nya paling tinggi sekarang 112.096, death ratio-nya adalah 0,034%. Ini di Amerika. Walaupun kalau kita lihat sebetulnya Italia kematiannya cuma 33.846, tapi death ratio-nya lebih tinggi, 0,056, karena populasi dari Italia lebih rendah, ya, hanya populasi Italia hanya 60 jutaan, sedangkan Amerika hampir 200
berapa? 271 juta, ya. Kalau kita lihat dari sisi angka-angka rasio ini, besar atau kecil itu sebetulnya merupakan satu tinjauan yang bisa dikatakan ini kecil gitu ya, ini kecil. Kalau saya katakan lagi bahwa virus COVID ini untuk statistiknya lebih banyak kepada yang tua, 70-80 tahun, walaupun ada yang bayi, ada yang anak muda betul. Bahkan ada tenaga-tenaga medis yang masih kuat, juga terpapar, juga merupakan korban. Tapi kita bicara tentang statistiknya. Tapi kalau kita katakan, kalau orang muda dengan gaya hidup sehat, taat protokol kesehatan, tidak punya sakit berat, waspada penuh terhadap bahaya kesehatannya, berapa risikonya? Tentu kita bisa sepakat bahwa risikonya akan jauh-jauh lebih kecil daripada angka-angka ini. Kita coba lihat total death daripada dunia. 401 saat ini ya, Juni tanggal 6. Death ratio-nya adalah 0,0051%. Kalau dibandingkan dengan flu Spanish yang terjadi 2 tahun 1918 sampai 1920 itu membunuh 50 juta orang. Usia muda mayoritasnya, bukan usia yang tua ya. Itu meliputi 2,7% dari populasi dunia pada saat itu yang 1,8 miliar. Jadi saat ini death ratio-nya hanya 0,0051%. Pada saat flu Spanyol tahun 1918 itu 2,7%. Jadi kalau dikatakan besar atau kecil terhadap sejarah, ini kecil masih. Kita bandingkan dengan natural disaster yang lain ya, yang ada ya. Saya nggak tahu ini penyakit COVID-19 ini natural disaster juga ya rasanya, setuju nggak ya? Ada yang membuatnya nggak? Saya menjadi teori konspirasi gitu ya, ada yang membuatnya dan sebagainya ya. Tapi coba kita lihat misalkan tahun 2004 itu ada 227.898 korban untuk tsunami yang Aceh itu ya. Indonesia, Sri Lanka, India, Thailand, Somalia. Indonesia tahun 2006 di Jogja gempa korbannya 5.782. Tadi berapa kita punya korban? 1.800. Tahun 2009 Indonesia earthquake Sumatera 1.115. Itu yang terakhir 2011 itu di Tokyo ya, Tokyo. Itu 15.897 yang gempa bumi yang tsunami ya, yang di laut begitu. Jadi kalau kita lihat dibandingkan dengan natural disaster, sebetulnya tingkat kematian Indonesia 1.800 itu tidak terlalu besar juga. Tetapi kok dampaknya demikian besar dibanding dengan yang kita lihat sebetulnya terjadi di natural disaster yang lain. Jadi faktor fear itulah yang sebetulnya menjadi faktor yang memultiplikasi kenyataan yang sebenarnya, dan juga memang potensi bahwa saya bisa tertular dan sebagainya karena yang diserang adalah fear atau ketakutan daripada orang ya. Kita menginjak pada agility atau bagaimana kita mengadaptasikan bisnis kita, S2P kita ya. Ada orang pikirkan saya harus defensif, saya harus ofensif, tapi sebetulnya kita di dalam bisnis tidak bisa hanya bermain defensif saja ya. Nggak ada orang yang menang karena defensif, harus ofensif. Jadi defensif itu adalah untuk mempertahankan core bisnisnya, untuk mempertahankan cash flow-nya, untuk mempertahankan membeli waktu, buy time ya. Mudah-mudahan dengan kita menunda-menundanya akan ada perubahan situasi, obat ditemukan, vaksin datang ke Indonesia dan sebagainya. Ya. Kemudian stabilitas dari perusahaan serta untuk survival. Kita tahu bahwa kalau kita bisa melewati kesulitan ini, kita mungkin bisa tetap hidup gitu ya. Itu adalah sifat defensif. Tapi untuk hanya bertahan saja itu tidak cukup, kita harus melakukan yang namanya ofensif, adaptasi bisnis kita dengan strategi yang sifatnya ofensif untuk bisa menang dalam jangka panjang, untuk bisa flourish, untuk mempunyai titik tumbuh baru. Sekaligus kita melihat apakah visi misi kita perlu diubah ataukah itu merupakan visi misi yang betul-betul
teruji oleh cobaan-cobaan semacam COVID-19 ini. Dan ini adalah memang bagian daripada R&D bisnis untuk yang sifatnya ofensif ya. Mengenai fear, ini harus diatasin ya. Diatasinya bagaimana? Kita katakan bahwa untuk menang memang kita harus punya yang namanya nyali, harus punya courage. Dalam pertempuran kita tidak bisa berperang dengan ketakutan. Kita harus berperang dengan nyali, dengan courage, yaitu dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, berdasarkan satu yang namanya calculated risk, risiko yang terkalkulasi. Rasa takut itu akan meniadakan proses berpikir, sehingga justru akibatnya lebih fatal, ya. Jadi kita hindarkan ini. Ini Winston Churchill, itu adalah Perdana Menteri dari UK ya, pada waktu Perang Dunia Kedua mengatakan fear is reaction, courage is a decision. Jadi di dalam courage ada satu proses untuk mengambil keputusan yang tentu saja memerlukan pertimbangan-pertimbangan. Kita bicarakan tentang kematian sendiri. Courage itu sebetulnya kenapa bisa ada muncul courage, keberanian? Karena kita punya tujuan. Kalau kita tahu tujuan kita, apapun bisa kita jalanin. Ibu mempunyai anak, katanya melahirkan itu sabungan nyawa, tapi punya tujuan untuk memiliki anak, segalanya bisa dijalanin kalau alasannya sudah didapatkan. Jadi courage adalah kalau kita itu mempunyai hidup yang bertujuan. Apa tujuan hidup kita? Apa tujuan hidupmu? Setelah mati, kamu punya tujuan apa? What do you believe? Life after death. Apa yang kamu percaya tentang kehidupan setelah mati? Saya katakan, kita atau saya setidaknya ingin menjadi pemenang daripada kehidupan. Sehingga pada saat kematian itu tiba, kita mati dengan kepenuhan. Artinya hidup kita itu berarti. Dan kita yakin dengan hidup yang berarti itu kita bisa hidup baru di surga. Coba bayangkan ya teman-teman. Mati dengan courage. Mati dengan satu karya, dengan satu tujuan, dan mati dengan fear. Saya tidak bayangkan saya bisa mati dengan ketakutan, ya. Dalam ketakutan lalu saya mati begitu. Aduh, rasanya hidup itu tidak ada artinya, ya. Mati boleh, tapi kita harus punya satu pencapaian, harus punya satu tujuan yang kita yakinin. Oke? Kesadaran spiritual bahwa COVID-19 adalah kuasa jahat, ya, maka kita sudah selayaknya memohon pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. At all times, pray to God, the Almighty, ya. Ada bagian daripada kita yang harus kita mungkin kerjakan bersama-sama dengan Tuhan melalui doa dan komunikasi dengan Tuhan. Saya setiap kali mengambil keputusan apapun, yang penting saya berdoa, tapi tidak mengambil keputusan pun saya juga tetap berdoa. Setiap saat saya berdoa. Ada hal yang di luar kemampuan kita, maka kita kadang berpasrah kepada Tuhan. Karena di dalam situasi COVID ini tidak semuanya kita tahu dan tidak semuanya kita bisa duga, ya. Kita di kantor mempunyai protokol untuk doa bersama jam 13.30 di gerai, di kantor maupun di franchise kita satukan doa bersama menurut keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya pribadi memasukkan juga doa-doa di intensi misa yang dijalankan secara streaming live sekarang ya. Ini merupakan bagian daripada sebetulnya kalau kita bicarakan adalah yang mengawali seluruhnya. Karena memang situasi COVID ini menjadikan kita tidak berdaya, dan kita bisa berdaya kalau kita berjalan dengan Tuhan. Sekarang kita kenali dengan adanya namanya hidup new normal atau hidup kenormalan baru. Saya tambahkan di situ yang disebut dengan new normal.
itu harus fully alert atau dengan kewaspadaan penuh. Hidup normal baru dengan kewaspadaan penuh. Selalu navigasi, selalu scanning lingkungan terhadap situasi yang bisa berubah setiap saat dengan pola pikir dan praktek yang saya jelaskan tadi. Ini belum akhir daripada COVID-19 story. Ini masih dalam perjalanan, mungkin belum setengahnya juga. Saya katakan kalau bicara tentang Spanish flu, bisa ada gelombang kedua, ada gelombang ketiga, dan saat ini vaksin belum ada. Dan kalaupun ada, apakah akan bisa kita beli? Ya, sekarang dengan swab test aja, di kantor kita melakukan swab test, itu harganya sudah mencapai 2 juta, 2,5 juta. Apakah kita akan sanggup beli? Dan seringkali itu juga sia-sia. Swab test hanya saat itu saja, bagaimana apakah kita terkena penyakit itu atau enggak, keluar dari rumah sakit kita nggak tahu apakah kita tertular lagi atau enggak, ya. Ini tapi harus kita jalani, tapi biaya itu bisa menjadi sesuatu yang tidak terjangkau juga. Jadi apakah kita mau melakukan swab test juga, apakah kita mau membeli vaksin juga, itu merupakan satu pertanyaan walaupun tersedia. Oke, yang kita bahas bagaimana kita flourishing di VUCA World. Visi, memahami permasalahan, berpikir jernih sehingga kita dapat mengambil langkah-langkah dan mengantisipasi risiko, serta kita adaptasikan bisnis kita untuk bertahan atau berkembang. Fact check untuk apa yang saya alami di perusahaan kita dari Maret sampai Mei 2020, gerai kita tidak pernah tutup, tidak ada gerai ditutup atau tutup sendiri. Semua karyawan gerai tidak ada yang sakit, itu kita syukuri sekali, ya. Dalam arti merupakan satu perlindungan Tuhan, boleh katakan, walaupun kita punya kalkulasi bahwa mereka muda, mereka sehat, dan kita punya protokol kesehatan, tapi coba lihat keramaian gerai semacam itu, apakah itu ada risiko? Jelas ada, ya. Tapi kita ukur dan kita juga melakukan hal-hal yang berkaitan dengan doa dan sebagainya. Penjualan tumbuh 31 sampai 48% dalam 3 bulan itu dari tahun 2019. Jadi betul visi misi biru betul-betul mencuat di dalam situasi COVID-19 ini. Kita mempunyai satu insiden di satu gerai yang buka hanya setengah hari selama 10 hari, ya. Karena karyawannya periksa ke dokter, ditahan, tidak boleh bekerja, tapi ternyata juga bukan COVID. Setelah 10 hari kembali bekerja lagi dan buka toko lagi, sehingga tidak setengah hari tapi penuh, ya. Untuk franchise, untuk bisnis unit franchise kita punya 12 closing perjanjian waralaba. Memang notaris tutup semua juga, jadi kita melakukan banyak policy kebijakan peraturan untuk menjembatani notaris yang tidak buka, BPN yang tidak buka dan sebagainya. Kita mengalami primary bank untuk yang memberikan loan kepada kita untuk pengembangan pembelian lokasi untuk pengembangan gerai baru, itu sudah memberhentikan pendanaannya mereka. Sedangkan untuk secondary bank ternyata memberikan pinjaman kita dalam bentuk KPR dan penyelesaian perjanjian kredit yang sudah berjalan sejak tahun 2019. Jadi itu kita syukurin juga, ya. Tapi hal yang saya amatin juga dengan gerai-gerai kita yang masih buka dan ramai, peminat franchise ini menunggu momen. Jadi kemarin di Jakarta PSBB begitu berakhir, kantor kita langsung didatangi oleh 10 tamu dan langsung mereka menyatakan minat serius untuk membuka biru. Kita mendapatkan kurang lebih ada 8 yang berminat serius dan memberikan uang tanda jadi, uang tanda minat begitu kepada kita, dan mereka sudah mempunyai lokasi-lokasi. Jadi itu memang kita antisipasi, ya, bahwa kalau memang ini merupakan satu pemenuhan daripada visi misi biru, memang ini akan menunda, tapi akan terjadi satu peningkatan setelah masa kritis ini lewat. Bu Diah sharingkan, ya, low touch ekonomi, hanya mungkin 2 slide lagi ya Bu. Boleh Pak, silakan. Ya, low touch ekonomi, saya sangat terbantu oleh materi ini. Low touch ekonomi,
Karena apa? Karena ini menjadikan satu pemahaman kita mengenai terjadi pergeseran ekonomi kepada yang minim sentuhan. Kita disadarkan bahwa situasi COVID ini berlangsung berbulan-bulan dan kita punya satu pemahaman bahwa kalau kita melakukan sesuatu lebih dari 21 hari secara terus-menerus itu menjadi suatu kebiasaan, ya. Apalagi kalau kita jalankan 3 bulan. 4 bulan, setahun, ya, itu akan menjadi satu bagian daripada kehidupan kita yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita akhirnya menjadi suka. Karena itu bagian daripada adaptasi yang dipaksakan, akhirnya kita mendapatkan kemudahan karena itu, ya. Tapi ada betul-betul yang memang kita tidak suka. Tapi kalau misalkan karena terpaksa begitu. Jadi nanti setelahnya akan terjadi satu pemilihan demikian. Ada yang terbentuknya market-market yang baru yang namanya low touch economy. Mungkin ada juga yang mereka oke dengan touch gitu ya, dengan masih salaman, dengan masih berkerumun, masih sekolah bersama dan sebagainya. Tapi yang namanya low touch ini merupakan real market yang akan berkembang ke depannya. Sejarah kalau kita lihat di flu Spanyol itu tahun 1918, kita lihat tahun 2018 itu tidak ada bekasnya sama sekali flu Spanyol itu ya. Jadi memang dengan berjalannya waktu, kecenderungan manusia untuk bersosialisasi, adanya kemajuan teknologi dan sebagainya akan membentuk satu yang namanya melupakan yang masa lalu dan betul-betul ada tren-tren baru terhadap suatu perkembangan zaman. Ya, pun yang namanya low touch ekonomi ini mungkin bisa menjadi satu pasar yang berkembang, tapi juga menjadi dalam jangka yang lebih panjang lagi mungkin juga pasar yang akan menghilang. Tapi kita nggak tahu, mungkin COVID-19 bisa bermutasi dan muncul kembali dan sebagainya sehingga ini menjadi sesuatu yang lebih permanen. Tapi jelas bahwa pasar ini adalah pasar yang besar dan perlu kita cermati. Karena rasa takut itu bisa bersifat traumatis, karena bersifat melekat begitu ya. Sebetulnya nggak ada apa-apa, tapi karena sudah terlanjur takut ya takut terus begitu. Ya. Di sini kita melihat adanya, di biru kita melihat adanya mungkin market untuk delivery yang sedang kita pikirkan. Jadi nanti mungkin akan ada segmen-segmen yang baru, yang muncul karena adanya low touch economy. Dikenal juga the art of pivot marketing, ya pivot itu main basket dengan kaki satu yang berjangkar, begitu. Artinya kita mempertahankan kompetensi kita, sekarang kita mengarahkan bola kemana dengan channel-channel yang baru dan sebagainya. Itu kita lakukan untuk delivery, itu kita punya core bisnis kita di Depo Air Minum, sekarang kita melakukan bisnis delivery atau merencanakan untuk bisnis delivery, itu merupakan satu pivot. Demikian juga untuk franchise, biasanya kita mengadakan expo, kemudian kita melakukan bincang bisnis di hotel-hotel. Sekarang mungkin kita melakukan Zoom meeting, Zoom marketing ya. Nanti tanggal 27 kita launching yang perdananya untuk Zoom sesi bincang bisnis kita. Di situ menjadi satu channel baru yang kita R&D-kan untuk dalam rangka pivot marketing ini juga. Saya kira banyak kreativitas untuk kita bisa flourish di dalam situasi COVID ini. Saya kira celah-celah semacam ini perlu kita pelajari dengan lebih baik lagi untuk bisa mendukung kepada kemajuan perusahaan flourish di dalam era COVID ini. Saya kira demikian pemaparan saya. Mungkin kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab begitu ya. Bu Dia. Ya, terima kasih banyak Pak Yanja. Kita bisa buka mic masing-masing, kita beri aplaus dulu untuk Pak Yanja. Ya, kalau saya melihat memang dari air biru ini sangat positif ya Pak ya, justru banyak orang terkena dampak dan benar-benar impact-nya sampai mereka harus mem-PHK-kan pegawai dan sebagainya. Tetapi amazing untuk air biru ini, dan Bapak tadi sudah bagaimana visi itu sangat kuat, impactful dalam konteks mempengaruhi mindset leadernya sampai dengan orang-orang yang ada di air biru begitu ya Pak ya. Dan justru visi Bapak terpenuhi, itu yang sangat
menarik buat saya tadi, satu statement Pak Yanja sharing tadi, visi Bapak justru semakin terpenuhi di era COVID-19 ini. Ya, saya akan buka sesi tanya jawab langsung untuk para mahasiswa S2 dan juga ada tamu dari luar, silakan. Silakan yang akan bertanya ke Pak Yanja. Saya mungkin mulai dulu ya. Ya, boleh. Christopher. Ya, silakan. Nah, yang saya mau tanya, ini kan Bapak kan tadi kan secara yang langsung kayak juga encourage kita, ya, atau mungkin sebenarnya saya merasa ter-encourage dengan Bapak cerita tentang terkait statistik tadi, statistik bahwa pada liriknya si COVID ini kita tidak begitu Pak. Nah, tapi ini kan Bapak kan kebetulan ketemu audiens yang melek data. Nah, kalau misalnya Bapak menyampaikan ke orang-orang yang tidak melek data itu, mungkin Bapak bisa ceritakan apakah mungkin ada karyawan kayak gitu atau ada gimana gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi bagaimana Pak Yanja mengkomunikasikan, karena tidak semua orang bisa paham dengan data yang Bapak sampaikan tadi Pak, atau dengan data sekunder itu ya? Ya, sebetulnya data-data itu ya kita kalau memang mengkalkulasikan risiko ya harus dikalkulasi. Jadi betul-betul angka itu kan berbicara. Jadi yang hal sifatnya sosial, angan-angan, awan-awan itu di-groundedkan, difaktakan. Angkanya berapa sih begitu. Sehingga kita bermain dengan logikanya, kita perhitungkan kalau dia memang berisiko, risikonya berapa. Jadi kadang-kadang kita lakukan dengan hal yang mudah saja, sehingga lebih mudah dimengerti. Seperti misalkan saya berikan contoh, di depan kantor saya ini ada penyeberangan yang ada tekan tombol bisa tet begitu, walaupun udah ada zebra crossnya, bisa ada lampunya, kemudian ada bunyinya tet begitu ya. Jadi kalau namanya risiko, kita lakukan menyeberang itu dengan memencet tombolnya dan lampunya waktu sudah merah, berhenti mobilnya, baru kita jalan nyebrang sambil tetap toleh kiri, toleh kanan. Itu tentu saja menurunkan risikonya kan. Tapi kalau misalkan kita nyebrang di zebra cross tanpa kita menekan tombol tersebut, walaupun jalannya sepi kita nyebrang, tanpa toleh kiri, tanpa toleh kanan itu merupakan meningkatkan risikonya juga kan. Dan kalau misalkan kita nyebrang tanpa di zebra cross sambil lari, tidak noleh dan tidak kiri kanan, itu adalah risiko yang bisa fatal dan bisa menyebabkan kematian. Jadi memang ada hal mengenai risiko ini yang kita harus jelaskan sifat risiko itu bagaimana, karena kita berperan untuk mengendalikan risiko itu. Tapi karakter daripada COVID itu sendiri harus kita pelajari dengan berita-berita itu. Lain dengan flu Spanish yang membunuh orang-orang usia 30 tahun, 20 tahun, yang di COVID ini kebanyakan usia yang meninggal yang lanjut usia. Jadi risiko yang muda sebetulnya lebih kecil dibandingkan jauh lebih kecil. Ya. Yang menarik lagi, saat ini merupakan satu hipotesis ya, mesti dijelaskan, tapi saya bisa melihat satu kebenarannya dari angka-angka yang sifatnya negara. Low class ekonomi itu mempunyai daya tahan lebih tinggi daripada yang high income ekonomi. Ini kalau dilihat dari negara tadi, India misalkan, itu mempunyai rasio yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Amerika, dengan Perancis dan sebagainya. Itu padahal India demikian padat penduduknya lebih daripada 1 miliar. Itu merupakan satu angka-angka perbandingan yang boleh kita verifikasi lagi sih. Tapi untuk kepentingan kita, kadang-kadang kita perlu menyimpulkan dengan cepat dan mengambil satu langkah keputusan yang terukur. Tidak bisa 100% memang, namanya juga kan mengkalkulasi risiko dan selalu risiko itu tidak bisa dinolkan. Tapi kalau kita tidak melangkah, apakah tidak berisiko? Kalau misalkan ada karyawan di kantor yang katakan,
saya punya orang tua yang sehingga saya tidak bisa bekerja, lalu kita katakan oke, kita semua work from home. Apakah itu memecahkan masalah? Saya katakan masalah ekonominya bagaimana menyelesaikannya. Dan kita tidak punya protokol di dalam 2S2P kita untuk work from home. Memang pada waktu itu kita segera kerahkan teman-teman untuk bikin skenario work from home di masing-masing department. Just in case otoritas mensyaratkan kita. Kalau otoritas mensyaratkan kita mau tidak mau kan work from home. Kita harus punya skenarionya. Kita harus semaksimalnya mungkin. Itu bukan lagi gaining profit tapi sudah minimizing loss kan begitu ya. Memindahkan loss gitu. Kesulitan-kesulitan sebetulnya di dalam situasi global atau Nusantara yang semacam ini tentu saja cara bekerjanya susah sekali dan betul-betul stressful. Walaupun saya katakan ini memenuhi semua visi misi kita, tapi kerjanya betul-betul melawan arus, berat sekali. Kita seperti ngantarkan teknisi kita menggunakan mobil box yang satu orang hanya bisa dihuni satu orang sebagai kernet dan sopir. Dan biaya itu menjadi satu yang mahal sekali. Kemarin kita bergulat dengan yang namanya perjalanan ke Jakarta dengan SIKM yang diupload ditolak dan sebagainya. Kita mubasir itu swab test seharga 2 juta itu mubasir beberapa orang nggak sampai 1 minggu juga nggak bisa keluar SIKM-nya ya. Tapi kita terus pelajarin melalui mana. Tapi kenapa kok kita mau masuk? Ya buat kita karena kita punya kalkulasi hitungan risiko, tidak ikutin apa yang kata umum. Bukan kita melanggar otoritas dalam arti itu, tapi kita berjalan sesuai dengan apa yang kita hadapi dalam perusahaan kita sendiri. Saya katakan teknisi kamu bekerja di gerai yang kosong hanya kalian bertiga sendiri. Apa risikonya? Kalau Jakarta merah, apakah Surabaya tidak merah? Sama-sama merahnya. Iya. Jadi memang komunikasi dengan itu mesti sabar melalui edukasi dan betul-betul harus mengambil satu analogi-analogi dan kadang-kadang juga dengan ancaman, artinya ketegasan, ya. Karena itu berdasarkan peraturan. Jadi kalau misalkan kamu tidak mau kerja, tidak apa-apa. Tapi ya tidak dapat uang juga loh. Dianggap kamu sebagai cuti aja. Ini ngomong tidak enaknya kan begitu ya. Tapi ketegasan itu perlu sehingga memaksakan dia untuk berpikir ulang lagi juga. Berpikir ulang lagi. Karena pada akhirnya orang akan menyadari bahwa iya saya membutuhkan uang juga. Kan kebanyakan memikirkan gini, saya work from home artinya saya dirumahkan, tapi saya terima gaji penuh ya. Itu kan yang dikatakan adalah beban, itu menjadi beban daripada perusahaan. Satu statement yang saya kemarin belajar dari Presiden Trump, pada waktu itu kan tanggal 15 kan pulang dari Amerika dan saya mendengarkan pidatonya dia. Ada reporter yang mengatakan, Mr. Presiden kalau misalkan terjadi ini dan itu kamu bertanggung jawab ya tentang COVID ini. Mr. Presiden berkatakan, no, I'm not responsible. Saya bilang, ini Presiden kok ngomongnya kayak gitu ya. Saya tidak bertanggung jawab, katanya gitu. Tapi saya pikir-pikir lagi, kembali lagi ya, learn the news ya. Saya pikir-pikir lagi, benar juga. Sekarang siapa yang bisa menanggungkan, bertanggung jawab terhadap situasi COVID ini? Apakah kalau ada karyawan kita sakit, kita yang harus tanggungkan? BPJS apakah mau tanggungkan? Apakah negara mau tanggungkan? Kalau mereka tidak mau tanggungkan, apa perusahaan mau dan bisa mempertanggungkan itu? Nggak mampu saya kira. Dan saya kira itu menjadi satu yang cara berpikir yang lalu kita komunikasikan juga dengan satu ketegasan bahwa kamu ya mesti betul-betul waspada penuh, hati-hati jaga kesehatanmu. Kita di kantor juga menjalankan protokol dengan ketat sehingga kita jangan sampai risiko itu terjadi. Itu yang kita jelaskan pada mereka juga. Ya, Christopher bisa mendapat jawaban yang diharapkan, sudah jelas. Jadi intinya yang terakhir itu semua kembali ke diri masing-masing, gitu ya Mas? Iya, jadi kepentingan masing-masing mesti dibangkitkan Pak. Jadi tidak bisa bahwa oh ya saya maunya ini tapi saya tidak maunya itu gitu. Ini satu paket begitu. Artinya saya mau work from home, tetapi ya kalau kamu tidak mau menerima penghasilannya ya nggak apa-apa. Itu merupakan satu opsi yang bisa diambil. Oke, baik Pak ya, terima kasih jawabannya Pak. Ya,
Jadi artinya kalau saya menangkap Pak Yanja sebagai leader dalam perusahaan itu tetap mengkalkulasi risiko dan untuk seluruh employee Bapak mengkomunikasikan dengan berbagai analogi yang bisa mereka terima. Iya. Gitu ya Pak ya. Dan didukung oleh peraturan. Peraturan ya. Jadi itu memang sangat penting karena mereka, kalau saya menangkap dari pertanyaan saudara Christopher ini kan, mungkin untuk level employee apalagi yang di bawah middle management ya, mereka tidak aware dan tidak, ini saya mau dibawa kemana atau perusahaan mau kemana, mereka harus paham dulu ya Pak ya. Komunikasi masih intensif Bu, karena kita banyak sekali menggunakan itu, memang sudah betulan di itu S2P kita sudah punya jalur-jalurnya itu. Jadi kita memang sudah punya komunikasi dari CEO ke sentral kepada fokus biru group untuk para franchisee, kepada pesan CEO group untuk para karyawan dan segala macam. Jadi itu merupakan satu komunikasi yang satu arah kepada mereka. Jadi dari situ kita bisa mendapatkan satu jalur untuk yang bisa mengkomunikasikan segala sesuatunya. Dan saya pikir gunakan juga figur-figur ya, semacam kebetulan kalau kita mengantisipasi, kita sudah mengambil langkah, kemudian muncul kan seperti yang saya katakan tadi, ada figur Pak Jokowi yang mengatakan kita menghadapi dua peperangan. Saya kesampingkan sudah pemikiran saya katakan Pak Jokowi mengatakan demikian. Saya kira itu akan membantu sekali. Iya Pak. Jadi kalau di dalam konteks 2S2P itu masuk semua ya, strategi ke visi, people, kemudian komunikasi masuk di proses ya. Iya Bu. Kesiapan daripada organisasi. Silakan pertanyaan berikutnya. Siapa mau bertanya lagi? Nggak perlu sungkan, malu. Ya, siapa mau bertanya ke Pak Yanja, silakan. Kawan-kawan sudah bekerja di situ. Banyak kan sudah ya, ada yang bekerja. Ada yang bisa graduate, ada yang 50-50 nih kayaknya Pak. Bisa sharing juga apa pengalaman di kantornya masing-masing. Sehingga saya bisa ikut belajar. Kalau di kantor saya sih bulan lalu sempat ada peraturan BFH untuk beberapa divisi. Beberapa divisi ada WFH. WFH ya. Seperti HRD, accounting, terus kemudian yang sifatnya analis itu bisa di WFH kan. Itu kalau yang lapangan nggak bisa. Iya. Terus bulan Juni ini itu sudah dihapus semua. Jadi hanya cuma karyawan beresiko, karyawan yang semua berapa itu yang nanti kan wajib WFH. Wajib WFH. Ya, tapi untuk yang karyawan yang di bawah umur 45 itu harus masuk. Iya. Begitu Pak. Tapi terus ya tetap ada protokol PSBB, protokol social distancing, masker, hand sanitizer itu semua ada. Iya. Memang kalau dari otoritas yang menghendaki itu kadang-kadang kita tidak bisa menghindar ya. Seperti yang saya katakan, saya pun surat edaran kepada para franchisee di gerainya masing-masing, saya katakan taat kepada otoritas sudah. Kalau disuruh tutup ya tutup. Tapi kalau disuruh menyediakan sarana apa, cuci tangan dan segala macam, taat gitu. Tapi tidak semua sama kan. Jadi pada saat COVID ini kan terjadi peraturan-peraturan yang berbeda-beda satu tempat dengan tempat yang lain. Jadi instruksi dari kita adalah taat kepada otoritas. Kita pun kalau ada sesuatu yang sifatnya instruksi dari pemerintah atau dari otoritas yang berwenang, ya kita harus ikutin. Kita berada dalam satu situasi bernegara dan dalam satu kota juga punya pemerintahan, jadi kita mesti ikutin. Karena itu situasi masing-masing bisa berbeda-beda ya.
Ya, berikutnya siapa yang mau berdiskusi dengan Pak Yance, silakan. Ada Yolanda, Pak Yoel, Fania, Pak Timothy, Pak Randi Siahaya, Mayesa, Lovely. Jadi kok jadi anteng semua ya? Pak Lee, Junho. Pak Lee nggak bertanya, Pak Lee? Pak Lee Junho nggak bertanya? Ya, tidak ada saya. Pak Lee Junho ini salah satu mahasiswa kami dari Korea, Pak. Oh, internasional ya. Bisa bahasa Indonesia kah? Orang Korea, Pak. Orang Korea. Bahasa Indonesia. Oh Ya. iya, iya. Boleh Pak Joho. Sekarang saya banyak lihat film Korea gara-gara COVID ini, Bu. Drama Korea ya. Iya, Kevin, Glenn, Francisca, Pak Erik, Pak Din nggak bertanya, Cindy, Claudia, Christopher sudah. Siapa ini? Angelina, Avenia. Silakan. Anteng-anteng semua ini. Capek kerja kali, Bu. Nggak apa-apa, berarti sudah jelas pemaparan saya ya, Bu ya. Tapi ini hanya sharing bagian daripada pengalaman kita menghadapi situasi di COVID ini. Saya memiliki satu pandangan tentang work from home itu memang harus ada satu SOP-nya sih ya, Bu ya. Dan kita harus siapkan itu memang. Kalau enggak ya sama dengan tidak bekerja di rumah itu gitu. Itu yang buat kita kalau kita tidak bergerak maka kita akan makin lama makin lemah. Itu hukum biologis kan begitu. Otak kita tidak dipakai, otak kita juga makin lemah gitu. Badan kita tidak dipakai, badan kita juga makin lemah. Jadi kita makin bergerak, kita makin sehat. Kita makin sehat. Justru itu ya merupakan bagiannya paradoks kan dari situasi COVID ini. Kita makin takut, makin kita lemah imunnya. Kita punya courage, imun kita makin kuat begitu loh. Karena kita jadi happy, jadi semangat, jadi sukacita bergerak begitu. Iya, saya tertarik dengan pada saat Pak Yance menjelaskan selain visi Bapak justru terpenuhi di COVID-19 ini dari ofensif dan defensif tadi ya Pak ya. Iya. Jadi ofensif dan defensif ini kan sebenarnya dua hal yang benar-benar kita harus jalankan. Nah ini bagaimana Bapak mengkombinasikan di tengah COVID-19 ini Pak? Artinya tarik ulurnya ini sejauh apa? Karena ini kan berpengaruh kepada proses bisnis di air biru ya. Iya, pada waktu kemarin yang paling utama buat saya yang saya jaga itu adalah di cash flow-nya, Bu. Karena kalau kita defensif kan paling utama yang kita mesti jaga dan di cash flow-nya. Yeah. Kita kehabisan cash flow kita bangkrut sudah. Ya. Jadi memang secara luar kita katakan saya tidak akan tanggungkan, saya tidak akan responsibel. Itu adalah satu statement yang sifatnya umbrella ya Bu ya. Tapi kan kita akan tahu, kalaupun kita ada kejadian, ya kita bisa mengkalkulasikan lah. Dan kita harus punya kesiapan daripada dana kita untuk kepentingan bersama. Jadi pada waktu itu justru saya berhutang, Bu. Justru saya mengejar hutang. Saya mau merealisasikan hutang-hutang yang ada untuk memperkuat cash flow kita. Dan kita sudah mengantisipasi berapa bulan kita bisa bertahan kalau kita work from home. Ya, tidak ada produktivitas, tapi kita harus menggaji karyawan itu bisa bertahan berapa lama, itu mesti kita kalkulasikan. Jadi itu sifat-sifat defensif yang penting juga untuk kita supaya bisa bertahan terhadap situasi ini. Karena kalau betul-betul lockdown seperti di Wuhan itu kan wow, berarti tidak ada yang bisa bekerja kan Bu ya. Itu dan itu yang kita perlu selamatkan adalah core daripada bisnis kita.
buy time ya, mungkin kita dengan uang hutang pun kita bisa buy time kan, mungkin bisa bertahan berapa bulan ya, kita alokasikan dananya, kita pergunakan manage benar-benar teliti begitu. Dan laporan status keuangan itu saya mintakan tiap minggu update ke saya. Itu merupakan sesuatu, dan stability harus kita jaga ya, karena terutama dari kalau kita menyangkut pada people itu harus betul-betul leader itu tampil strong. Karena itu yang menjadikan figur yang menjadikan mereka punya keyakinan stability-nya di situ ya. Komunikasi juga sering, edaran-edaran sering sekali, dan betul-betul merupakan satu yang punya konten. Artinya seperti visi misi biru tercapai loh pada saat ini, itu kita komunikasikan gitu. Kita menghadapi dua peperangan loh, peperangan ekonomi dan peperangan COVID, kita sampaikan begitu. Sekarang kita harus pakai masker loh. Kenapa mesti pakai masker? Kita sosialisasikan. Jadi sering-sering ada hal-hal yang betul-betul utama kita mesti komunikasikan dengan menggunakan berbagai macam jalur, melalui WA, melalui email, melalui telepon, melalui macam-macam surat dan sebagainya. Pokoknya setiap orang harus menerima informasi itu. Jadi supaya mereka tidak berpikir kemana-mana. Saya kira itu. Iya. Itu defensif. Mereka ya Pak ya. Iya. Mereka sehingga mereka tetap bisa bekerja dengan fokus. Iya. Bahkan tahu arah leader saya, arah perusahaan ini mau kemana, bagaimana menghadapi krisis ini begitu iya. ya. Dan kita tidak sembunyikan Bu, seperti misalkan kemarin ada satu gerai yang disangka COVID itu kan. Dan kita harus tutup separuh hari, itu dalam forum besar kita katakan ada teman kita yang disangka COVID dan mungkin juga bisa COVID, tapi kita harus tetap jalan, pilihannya mau ditutup atau enggak. Mereka mau jalan berarti kita setengah hari, gitu. Sampai kapan? Kalau misalkan ditutup, karyawan yang sisa ini mau dilimpahkan kepada gerai mana dan sebagainya. Jadi kita juga punya prinsip pada waktu COVID ini, satu tentara atau satu prajurit ini gugur, yang lain harus tetap maju. Jadi ini kan pertempuran kan, jadi yang satu tewas jangan lalu semua mundur. Pasti ada korbannya, tapi korbannya pasti terkalkulasi, tidak akan konyol kan begitu ya. Kita akan berupaya semaksimal mungkin dan kita jaga. Jadi waktu juga ada tim dari Jakarta itu bilang, waduh saya di sana terlock dengan PSBB, tidak bisa pulang. Kita upayakan dengan segala macam cara sehingga mereka bisa pulang ketemu keluarganya. Dan di situlah mereka punya satu keyakinan bahwa ya manajemen dan leader ini mengayomi mereka juga, mereka merasa aman di situ. Walaupun kita biayanya sudah tidak kalkulasi lagi Bu, biayanya tidak masuk akal sudah, tapi kita upayakan betul. Jadi dari situ kita dapatkan satu kebersamaan sebagai satu keluarga ya. Dan saya katakan di kantor ini semuanya keluarga. Jadi tidak ada seperti saya pulang ke rumah, tidak mungkin saya kalau sakit saya katakan saya akan sengaja menulari anak istri saya. Jadi kalau di kantor ini ada yang sakit ya dia jangan masuk. Karena kalian kan sayang dengan teman-teman kalian sendiri, dengan perusahaan ini sendiri gitu loh. Jadi kita di dalam keluarga di kantor ini jadi kita betul-betul merasa secure. Kita menjalankan protokol dan tamu dari luar betul-betul kita batasin. Kalau nggak perlu ketemu, nggak ketemu. Itu yang, tapi kalau tidak di antara kita sendiri, teman-teman kantor, ya kita bisa baik. Satu yang menguntungkan kita adalah kita sudah melakukan yang namanya teleconference meeting itu jauh hari sebelum kita COVID. Itu jadi relasi kita dengan antar kantor komunikasi itu bisa memudahkan karena kita punya sistem teleconference yang sudah jalan di kantor. Jadi memang digitalisasi memang sudah harus dipercepat dan tidak bisa dihindari lagi ya Pak Yansa ya. Biasanya saya 1 bulan sekali itu mesti kunjung ke kantor, ini tidak kunjung ke kantor luar kota 6 bulan sudah. Sudah berapa lama Pak? 6 bulan, tidak pernah ke Jakarta. Lumayan lama ya. Lama. Iya. Tapi saya yakin semuanya baik di sana. Ya. Ya, jadi tetap maju meskipun di tengah-tengah kondisi seperti ini itu ya. Tidak sukar memang harus memiliki leadership dan strategi yang kuat ya Pak Yansa. Iya. Yang ofensif sebetulnya itu adalah menyangkut pada sebetulnya survival juga sih, karena nggak ada orang yang bisa bertahan terus-menerus kalau nggak ada ofensifnya. Nggak ada orang yang menang lah. Kalau memang kita main sepak bola dengan strategi defensif, tidak ada yang offense, mana bisa menang sih? Betul. Lama-lama defense, lama-lama juga uang cash flow-nya juga habis, lama-lama tenaganya juga habis, akhirnya kalah juga gitu loh. Jadi kombinasi offense dan defense ini harus tetap jalan.
Kalau tidak mencari celah lagi, tidak mencari jalannya lagi, akan mati konyol juga, kena defensif aja. Setuju Pak. Ya. Setuju Pak Yanja. Terima kasih banyak Pak Yanja buat pencerahannya, buat insightful-nya malam hari ini sangat memberikan inspirasi begitu ya. Ini saya boleh akhiri pertemuan malam hari ini atau ada yang masih mau bertanya? Oke, mereka kayaknya so happy, satisfied dengan materi Bapak ini. Bisa disurvei aja nanti Bu. Boleh disurvei, barangkali saya juga pengen dapat feedback ya. Ya, sangat clear Pak. Terima kasih sekali Pak Yanja untuk sharing materinya malam hari ini. Kami dari S2MM UK Petra mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bapak untuk sharing di kelas strategic management kita malam hari ini. Dan ini sampai Pak Yanja masih ada di office ini ya Pak ya, belum pulang ya. Tidak apa-apa Bu, memang begitu kewajibannya. Ya, saya senang sekali bisa sharing bersama di UK Petra. Ya, mungkin lain kali kita lebih bisa ketemuan, memang bisa lebih hidup ya Bu ya. Iya. Oke. Oke, saya minta tolong semua mic dan atau videonya bisa di-on-kan. Kita beri apresiasi untuk Bapak Yanja malam hari ini. Tolong mic-nya bisa di-on-kan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Semangat tetap terus belajar ya. Ini satu pembelajaran yang luar biasa di era COVID ini. Setuju Pak Yanja. Terima kasih banyak Pak Yanja. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Tuhan berkati.